saya ingin bertanya-tanya, belajar banyak dari Bu Erna selaku pimpinan di TKI Malbas, Bu Erna. Monggo, apa yang bisa saya bantu? Ini Bu Erna, jadi saya ingin berbincang-bincang tentang kepemimpinan Bu Erna selama di TKI Malbas begitu ya. Jadi mungkin nanti bisa menjadi pembelajaran buat saya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama ini saya ingin tahu nih, selama Bu Erna jadi kepala TKI Malbas, bagaimana sih Bu Erna mengidentifikasi kasus-kasus yang itu memang merupakan kasus dilema etika atau kasus rujukan moral? Bismillah. Yang namanya permasalahan di suatu lembaga pasti ada ya, tidak mungkin yang tidak ada. Dan biasanya saya mengidentifikasi suatu permasalahan, apakah itu termasuk dilema etika atau rujukan moral. Biasanya saya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan wakil kepala sekolah ataupun dengan tim inti yang ada di sekolah ini, dan bisa jadi juga saya berdiskusi dengan semua pihak yang ada di sekolah ini dalam forum rapat sekolah. Oh, gitu. Berarti ada tim yang memang mendiskusikan bersama. Gitu. Kalau untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu Erna sendiri, terutama untuk kasus-kasus di mana memang ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana? Ya, biasanya untuk semua kasus saya, terutama kasus yang seperti tadi itu, saya tetap mempertimbangkan hal apakah ini permasalahan itu ya, penyelesaian permasalahan itu baik untuk semua pihak. Jadi, dan apakah itu akan berpengaruh nanti dengan anak didik, akan berpengaruh kepada SDM yang ada, kemudian kepada masyarakat yang ada di sekitar dan seterusnya. Tentu hal-hal itu harus saya perhatikan gitu. Baik, berarti banyak yang harus diperhatikan memang ya dalam pengambilan keputusan tersebut. Kalau untuk langkah-langkahnya sendiri, prosedur yang Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan seperti apa? Dalam penyelesaian masalah tersebut, pengambilan keputusan, biasanya langkah-langkah yang saya tempuh gitu ya. Yang pertama tentu saya harus mencari akar masalahnya, titik permasalahan itu apa gitu, sehingga nanti penyelesaiannya tentu lebih mudah. Kemudian saya juga harus mempertimbangkan banyak hal. Apakah ini akan berdampak kepada anak didik, apakah akan berdampak kepada SDM yang ada di sekolah saya, kepada masyarakat sekitar, apakah membawa kemanfaatan atau kerugian gitu ya, dan seterusnya. Jadi tetap bagaimana kedepannya itu tetap saya perhatikan. Baik Ibu, terima kasih ya tadi penyampaian tentang prosedur atau langkah-langkahnya. Terus hal-hal apa saja sih yang selama ini Bu Erna anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya. Keputusan itu akan efektif ketika dampak kedepannya itu kita perhatikan dengan seksama, ya. Misalkan suatu keputusan saya akan membuat pelatihan misalkan, apakah ini akan bermanfaat untuk SDM saya atau tidak gitu, atau membuat suatu program di lembaga ini, apakah ini akan bermanfaat untuk anak didik atau tidak gitu. Jadi ketika itu sudah sesuai, saya rasa itu sudah efektif gitu. Iya, seperti itu ya. Berarti memang ada ini hal-hal yang bisa mengefektifkan pengambilan keputusan tadi ya. Harus melihat ke depan gitu. Oke, baik, kalau secara ini itu kan yang dianggap efektif. Kalau yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika selama ini gimana? Mungkin ada tantangan yang sering dihadapi oleh Bu Erna. Tentu ada ya, karena orang itu tidak sama. Ada beberapa hal yang memang menjadi tantangan ketika apa yang kita putuskan, permasalahan yang kita selesaikan itu kadang mengecewakan sebagian orang gitu. Misalkan dalam kemarin ya kita ada kebijakan membuat trial class
di mana jumlah anak yang kita tampung itu adalah 20 kapasitasnya. Tapi ternyata peminat dari luar itu melebihi 20. Nah, di situ iya, alhamdulillah. Tapi karena kita kapasitasnya memang hanya 20, otomatis kita mengkat gitu. Nah, ini mungkin yang membuat kecewa sebagian orang ya, sebagian yang sudah mau mendaftar kembali gitu. Iya. Jadi itu tantangannya bagaimana kita bisa apa ya memotivasi membuat ini juga nanti ya bagi mereka yang kecewa itu bagaimana kita cari jalan keluarnya gitu. Terus akhirnya bagaimana itu Bu? Ya tentu mereka juga kita tawarkan, akhirnya kita tawarkan bagaimana kalau langsung masuk saja, jadi tidak usah trial tapi langsung masuk ke sekolah saja gitu. Mungkin dengan pembiayaan yang berbeda tentunya dengan anak-anak yang lain gitu. Dilema sekali itu ya Bu. Betul. Tantangannya luar biasa. Nah, ada lagi nih Bu, tadi kan memang sudah disampaikan beberapa kasus ya sampai contoh realnya. Kalau secara jadwal pengambilan keputusan penyelesaian masalah itu sendiri mungkin Bu Erna punya jadwal khusus atau bagaimana ini? Ya tergantung permasalahannya. Kalau permasalahan itu harus segera selesai, maka saya selesaikan saat itu. Gitu ya. Langsung di saat itu ya. Kalau tidak diselesaikan, takut nanti akan melebar kemana-mana. Iya. Tapi ketika itu masih bisa kita selesaikan lain waktu, biasanya saya waktu untuk menyelesaikan permasalahan gitu ya. Itu biasanya ketika kita rapat sekolah di hari Sabtu. Di situ jadi di samping kita mendapatkan kegiatan itu kita juga ada sesi sharing ya dengan guru-guru untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Siapa tahu dari yang lain nanti bisa membantu untuk menyelesaikannya. Berarti itu jadwalnya sudah rutin ya, seminggu sekali tiap hari Sabtu gitu ya. Oke, baik Bu. Itu kalau tadi dari jadwalnya, kalau dari faktor pendukungnya, misal mungkin ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Erna dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu. Ya, alhamdulillah kalau di lembaga kami itu ada tim inti ya yang dimana mereka ikut membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan, dan juga ada waktu khusus tadi yang sudah saya sampaikan di forum rapat sekolah. Jadi di forum itulah kita sangat terbantu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, karena pada hari itu memang waktu khusus. Jadi tadi ini ya berarti memang apa tadi yang disampaikan Bu Erna itu faktor adanya rapat, jadwal rapat yang intens itu ya yang penting itu merupakan faktor pendukung, faktor yang memang betul-betul membantu dan mempermudah dalam pengambilan keputusan gitu. Gurunya banyak ya Bu, jadi ada rapat-rapat gitu ya. Karena kalau hari-hari biasa kan ketemunya hanya sekedarnya saja gitu ya, tidak membahas sesuatu yang kita bisa bahas sampai lama gitu. Tapi kalau di rapat itu kan bisa. Oke Ibu, terima kasih Bu. Ini luar biasa tadi Bu Erna sudah menyampaikan banyak ya bagaimana Bu Erna itu mengidentifikasi kasus-kasus benar, apakah itu benar keputusan untuk benar dengan benar atau kebenaran atau salah dan yang lain-lainnya, sampai tadi Bu Erna sudah menyampaikan cara pengambilan keputusan sudah lengkap sekali nih. Saya banyak belajar tadi dari yang disampaikan oleh Bu Erna, termasuk langkah-langkah prosedurnya. Ternyata di TKI Teknologas itu sudah tersusun demikian rupa ya, dan ada tim inti juga tadi yang disebutkan ya wakil kepala. Karena kalau saya lihat di TK yang lain mungkin sepertinya tim inti itu apa gitu, saya jadi ada bertanya-tanya juga ya. Tapi tim inti itu ada guru-guru senior yang ada di sekolah gitu ya, yang mana pengalaman mereka itu tentu sudah banyak juga. Iya, baik Ibu. Terima kasih sekali ini untuk informasinya dari Bu Erna tadi, sampai ada jadwal yang rutin dan yang lain-lainnya. Ini yang terakhir Bu, ingin tadi kan kita sudah berbincang-bincang agak banyak ya tentang penyampaian dilema etika, kasus-kasus dilema etika yang ada di TKI Teknologas, termasuk tadi sampai dikasih contohnya dengan trial class dan yang lainnya. Dari semua hal yang tadi telah disampaikan oleh Bu Erna, dari awal sampai akhir, pembelajaran apa
sih yang Bu Erna dapat petik dari pengalaman Bu Erna selama ini sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan terutama kasus yang dilema etika itu? Ya, insya Allah banyak pembelajaran yang saya dapatkan, di mana ternyata dalam mengambil suatu keputusan penyelesaian masalah itu saya harus memperhatikan banyak hal, ya. Bagaimana dampaknya terhadap anak didik, terhadap SDM, terhadap lingkungan sekitar, masyarakat sekitar, gitu. Dan juga saya harus mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah ini. Misalkan toleransi, kemandirian, kasih sayang, dan seterusnya. Gitu. Itu juga harus saya perhatikan. Wah, luar biasa sekali Bu Erna bincang-bincang kita pada siang hari ini, Masya Allah ya. Betul-betul sudah tersistematis ya, yang pengambilan keputusan di TKT 15 sudah sistematis, luar biasa. Terima kasih sekali nih. Saya juga jadi banyak belajar dari Bu Erna ya, banyak belajar dari yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan ini memberi manfaat yang luar biasa nih Bu Erna untuk saya, dan nanti mungkin bisa saya tularkan ke teman-teman yang lain gitu. Terima kasih sekali untuk waktunya. Mudah-mudahan apa yang tadi Bu Erna sampaikan tidak hanya untuk saya saja, tapi nanti bisa bermanfaat bagi orang lain juga gitu Bu Erna. Sama-sama. Saya juga sama-sama belajar juga. Terima kasih untuk waktunya Bu Erna. Kami undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sulis. Waalaikumsalam, salam. Bagaimana kabarnya Bu Sulis? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini terima kasih sekali Bu Sulis waktunya yang sudah meluangkan waktu khusus untuk saya. Begini Bu Sulis, ini saya hari ini sewaktu Bu Sulis sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah di TK Putra 2 ini, karena memang ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bu Sulis berkaitan dengan tugasnya Bu Sulis sebagai seorang pimpinan di TK Putra ini. Pastinya sudah banyak pengalaman nih, jadinya saya ingin belajar banyak dari Bu Sulis. Kira-kira siap ya Bu Sulis, saya boleh ya tanya-tanya banyak tentang TK Putra? Saya siapkan. Kalau untuk pengalaman, sebenarnya untuk pengalaman saya masih sedikit, karena di sini saya juga baru untuk menjadi kepala sekolah, baru 1 periode itu pun belum genap. Tentunya juga saya masih perlu banyak belajar. Terima kasih Bu Sulis, tapi ini sudah luar biasa Bu. Saya sudah sangat tahu TK Putra seperti apa. Alhamdulillah. Jadi insya Allah kepala sekolahnya juga masih top ya Bu Sulis ya. Terima kasih. Ya, begini Bu Sulis, ada beberapa hal yang ingin saya pelajari dari kepemimpinannya Bu Sulis, terutama di TK Putra ini, terutama dalam hal pengambilan keputusan yang ada di TK Putra. Karena yang namanya setiap lembaga kan kadang-kadang ada sebuah permasalahan, baik itu dilema etika atau bujukan moral. Nah, selama ini bagaimana sih Bu Sulis itu mengidentifikasi kasus-kasus yang memang itu merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Terima kasih. Sebenarnya saya jawab sesuai dengan pengalaman saya, sesuai dengan kondisi di sini ya. Kalau untuk permasalahan sebenarnya semua lembaga, bukan hanya lembaga, dunia pendidikan ataupun tempat kerja, semuanya mestinya punya masalah, punya kasus. Tergantung kita bagaimana menghadapi, bagaimana kita menyikapinya. Kalau saya pribadi di sini selaku kepala sekolah, ketika saya menghadapi suatu permasalahan ataupun suatu kasus, tentunya saya mengidentifikasi dulu permasalahan itu benar atau tidaknya. Benar nggak sih terjadi hal tersebut? Ketika itu sudah benar, baru saya mengambil langkah. Kalau misalnya itu tidak salah pun, saya harus bisa meluruskan. Berarti memang diidentifikasi kebenaran kasus itu ya, benar salahnya bagaimana gitu ya. Baik Bu, kalau ini dalam hal menjalankan keputusan, bagaimana sih Ibu sebagai kepala di TK Putra ini menjalankan pengambilan keputusan di TK Putra, terutama dalam hal kasus-kasus di mana nanti di situ kadang-kadang ada yang memang kasus itu sama-sama benar atau memang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tadi setelah saya identifikasi, tentunya saya juga akan mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Terus saya juga akan mencari akar permasalahannya, kenapa kasus itu muncul. Kemudian setelah itu saya berdiskusi dengan tentunya di sini dengan warga yang di sekolah, dengan guru saya. Nanti kami ambil suatu keputusan. Tentunya sebelum ambil keputusan, saya pun memberikan kesempatan kepada guru saya untuk mengeluarkan pendapatnya. Termasuk tadi ya dalam hal nilai-nilai kebajikan itu juga identifikasi apa saja yang kebaikan-kebaikan dalam kasus tersebut gitu ya. Kalau dalam hal tentunya
ini tidak apa, kepentingan murid, mungkin ada kepentingan wali murid atau gurunya, itu diperhatikan apa tidak yang dalam hal Artinya ini? semuanya itu diperhatikan, ya, dengan kepentingan yang murid, dan guru, dengan nilai satu kita perhatikan. Kita itu Jadi tidak asal keputusannya. Iya, kita kelompokkan dulu. Oh iya, Dengan itu untuk siapa? Nanti imbasnya kepada siapa? Itu kan juga kalau kita jadikan satu, tentunya itu akan berimbas yang seharusnya untuk kepentingan wali murid nanti jadi berimbas ke guru. Yang lainnya, gitu ya. Untuk misalnya untuk guru nanti bisa berimbas ke wali murid ataupun sebaliknya. Kalau langkah-langkahnya sendiri, prosedur dalam hal pengambilan keputusan selama ini yang dilakukan tulis apa tidak? Kalau saya untuk mengambil suatu keputusan seperti tadi sudah saya sampaikan, saya berdiskusi dulu dengan wakil sekolah, terutama dengan guru saya, mengambil langkah itu. Saya berdiskusi, saya menyampaikan kasusnya, saya mengklarifikasi tadi sudah Mengidentifikasi masalah tadi ya. mengidentifikasi masalah tersebut. Saya ceritakan, saya rekatkan, saya bicarakan dengan guru saya, kemudian saya guru saya berikan kesempatan untuk mengambil suatu kesimpulan ataupun pendapat bagaimana menurut, kalau misalkan saya terlibat seperti ini, menurut guru saya belum tentu apa yang saya sampaikan itu baik, dan itu juga belum tentu yang saya sampaikan saya baik dan salah juga dengan sebaliknya dari guru. Berarti ada langkah identifikasi, pengumpulan faktanya itu juga ada, begitu ya, ada termasuk apa tadi uji klinis benar atau salahnya dari itu semuanya ada gitu ya. Lengkap sekali, luar biasa Alhamdulillah belajar dari semuanya yang jalan juga. Ya. Kalau selama ini hal-hal apa saja sih yang Bu Sulis anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Saya melihat kasusnya itu. Kalau misalkan ketika kasusnya jadi tadi saya berskala prioritas itu. Kalau misalkan kasusnya ada beberapa kasus, mana sih kasus itu yang harus saya tangani? Supaya efektif Iya. seperti itu ya, diprioritaskan. Iya, mana yang harus ujian yang harus saya atasi dulu, baru itu saya baru saya bicarakan dengan guru saya. Baik Bu Sulis, tadi sudah ada langkah-langkahnya, Pak, efektifan dalam pengambilan keputusan gitu. Tentunya dalam pengambilan keputusan selama ini Bu Sulis ada sebuah apa ya, semacam kalau tadi hal yang efektifnya ada, pastinya dalam pengambilan keputusan itu biasanya ada tantangan-tantangan ya. Nah, hal-hal apa saja sih yang sama Bu Sulis itu dianggap merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama tadi pada kasus-kasus dilema etika yang ada di BK Putra 2 ini? Ya, tentunya dalam suatu kita mengambil keputusan, kita tidak serta-merta kita memaksakan suatu kehendak. Tentunya apa yang kita inginkan belum tentu sesuai apa yang diinginkan oleh guru kita. Apa yang diinginkan guru kita juga tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu suatu tantangan. Jadi intinya kita tidak bisa memaksakan harus bu guru manut dengan saya pun manut dengan bu guru untuk bisa satu kata. Tentunya itu menjadi banyak ini ya suara ya. Tapi di dalam hal ini kita harus menyimpang ikut, kita meninggalkan ikut kita harus punya satu tujuan, satu arah dalam menyelesaikan kasus tersebut. Untuk menyamakan persepsi di antara saya kepala sekolah ini dengan guru itu tidak mudah, itu menjadi hal dan tantangan yang terberat. Yaitu luar biasa, tapi bagaimana kita menyikapinya, kita memberikan pengertian kepada guru kita agar kita menjadi satu kata dalam menyelesaikan kasus tersebut. Luar biasa ini ya. Jadi memang tantangan paling berat dalam pengambilan keputusan di sini adalah ketika memang itu ya ada perbedaan-perbedaan pendapat, tapi bagaimana dan itu sudah satu hal yang wajar ya, kita ada perbedaan itu suatu hal yang wajar. Tapi kita kembali lagi ini untuk kepentingan siapa, kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan lembaga, kepentingan bersama dalam sebuah kita sebetulnya di lembaga pendidikan. Walaupun itu tantangan berat, tetap harus disamakan ya, harus satu kata dalam penyelesaian masalah tadi gitu ya. Kita harus membuang ego kita, jangan sampai aku punya keputusan ini, kamu harus ikut ini. Baik Bu Sulis, ini tantangannya juga luar biasa sekali ya, benar-benar menurut saya juga itu berat juga ya, menyatukan suara dengan berbagai karakter orang di lembaga. Nah, mungkin dari Bu Sulis sendiri, kalau tadi ada prioritas dan yang lain-lainnya, kalau dari Bu Sulis sendiri selaku kepala TKP Putra 2 itu memiliki sebuah jadwal khusus tidak untuk apa ya, dalam hal penyelesaian apa tadi kasus-kasus dilema etika atau dalam hal proseduralnya, mungkin ada jadwal khusus dalam penyelesaian masalah atau yang selama ini berlaku seperti apa dalam penyelesaian masalah?
Kalau untuk jadwal itu tidak ada, tapi setidaknya kita ada istilahnya program ketika kita ada penyelesaian kasus itu ada ya studi kasus namanya ya. Ketika kita ada suatu kasus yang kita anggap segera yang harus diselesaikan, ya kita harus selesaikan saat itu juga, kita berhubung dengan guru. Tapi ketika kita tidak kasus itu tidak harus diselesaikan saat itu juga, ya nanti kita utamakan yang tadi saya sampaikan di depan di skala prioritas dulu. Kalau jadwal itu kan namanya kasus kan tentunya dimanapun berada itu kita tidak mengharapkan adanya kasus dan adanya permasalahan. Kalau jadwal itu tidak mungkin ya, tapi setidaknya kita itu adalah tindakan. Ketika ada kasus kita harus memang kasus itu harus diselesaikan, kita harus bertindak cepat. Berarti memang ada jadwal itu insidental ya, tergantung kasusnya, prioritasnya, penyelesaiannya seperti apa gitu. Tapi tetap ada tindakan walaupun tanpa jadwal yang rutin gitu. Karena kasus nggak mungkin muncul secara rutin. Ya, dan kita harapkan tidak pernah ada kasus. Tapi baik. Ya, terima kasih Bu Sulis. Ini kalau tadi ada bermacam-macam yang sudah disampaikan oleh Bu Sulis, kalau secara ini ya dalam hal penyelesaian pengambilan keputusan kasus-kasus dilema tadi, mungkin ada tidak nih seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Sulis sendiri dalam pengambilan keputusan tadi? Kalau itu tergantung ya, tergantung kasusnya itu benar atau salah. Ketika untuk faktor seseorang yang membantu dalam mengambil suatu keputusan, tentunya karena kita itu bekerja di suatu lembaga, kita punya teman sejawat, punya partner, tentunya adalah partner teman sejawat kita yang bisa membantu kita. Tanpa makanya dari itu kita harus bisa menyimpan ego kita, membuang ego kita, karena apa yang namanya suatu lembaga ataupun kita dalam bekerja tentunya itu ada permasalahan. Jadi kita bagaimanapun juga ketika kita tidak cocok dengan teman sejawat kita, karena kita memang harus profesional, ya, kita tetap harus bisa bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan teman sejawat kita. Pun juga ketika ada satu kasus tidak mungkin orang lain ya, yang jauh dari kita, tentunya orang yang terdekat dengan kita yang akan membantu kita. Terima kasih sekali nih Bu Sulis, saya sudah banyak sekali belajar dari Bu Sulis tentang pengambilan keputusan yang ada di TK Putra 2 ini. Tentunya ini sangat bermanfaat buat saya dan tentu mungkin bisa menjadi contoh buat teman-teman saya yang lainnya. Nah, ini yang terakhir nih Bu Sulis, kan dari yang pengalamannya Bu Sulis selama ini sudah pengambilan keputusan, pengalaman tersebut, pembelajaran apa sih yang sudah bisa Bu Sulis dapatkan dari pengalaman Bu Sulis selama ini pengambil keputusan tadi? Kalau pembelajaran sebenarnya banyak ya, intinya yang pertama ya, ketika kita mengeluarkan suatu kebijakan, melakukan suatu keputusan, tentunya kita harus melihat situasi dan kondisi yang ada di lingkungan kita. Kita tidak bisa serta-merta mengambil kebijakan yang tanpa kita melihat situasi yang ada. Tentunya suatu kebijakan itu ada risiko baik dan buruknya. Ya, ketika kita mengambil kebijakan, kita sudah melihat situasi dan kondisi, kita juga sudah berembuk dengan warga yang ada di sekolah kita, di lembaga saya. Tentunya ketika kita ada permasalahan itu bisa diselesaikan secara bersama-sama. Dan tentunya di sini perlu adanya kedewasaan juga seperti itu dalam menghadapi sesuatu. Alhamdulillah, ini banyak sekali yang saya dapatkan dari Bu Sulis dari bincang-bincang hari ini. Terima kasih sekali Bu Sulis atas informasi yang diberikan, waktu luangnya. Semoga berkah untuk semuanya ya Bu Sulis. Mohon doanya, semoga kita juga selalu diberi kesehatan. Sekali lagi terima kasih. Pamit dulu, Assalamualaikum.